Tim nasional Indonesia lagi-lagi dapat hasil negatif. Malam tadi tim nasional Indonesia dikalahkan oleh tamunya Filipina di Stadion Manahan Solo dengan skor 0-1. Oke, ini starting line up yang diturunkan oleh pelatih Sintayong tadi malam. Sayangnya di menit 42 kapten kita Muhammad Ferrari di kartu merah. Padahal sebelumnya tim nasional Indonesia cukup mendominasi pertandingan, bahkan kita menciptakan banyak peluang. Marcelino di pertandingan ini bagus mainnya, tapi apa boleh buat, gol satu-satunya diciptakan oleh Filipina, itu pun lewat titik putih. Dari hasil ini, tim nasional Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF tahun ini. Ya, tim nasional Indonesia hanya ada di peringkat 3 grup B Piala AFF tahun ini. Padahal di pertandingan lain, tim nasional Vietnam berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor besar 5-0. Tapi apa boleh buat, tim nasional Indonesia gagal lolos. Dengan gak lolosnya Indonesia ke semifinal Piala AFF tahun ini, berikut yang lolos ke semifinal. Vietnam akan menghadapi Singapura, Thailand akan menghadapi Filipina. Dengan tidak lolosnya tim nasional Indonesia di Piala AFF tahun ini, menurut gua ada penurunan nih tim nasional Indonesia di Piala AFF. Ya, Piala AFF 2020 di tangan Sintayong, tim nasional Indonesia sampai ke final. Piala AFF tahun 2022, tim nasional Indonesia sampai semifinal. Nah, di Piala AFF 2024 malah cuman sampai babak grup. Ini gimana nih pelatih Sintayong? Dari gagalnya tim nasional Indonesia di Piala AFF tahun ini lolos ke semifinal, PSSI akan evaluasi. Ya memang harus dievaluasi. Menurut gua, di Piala AFF tahun ini pelatih Sintayong itu terlalu bereksperimen yang beresiko. Dari penunjukan pemain aja nih, menurut gua pelatih Sintayong ini terlalu banyak nurunin pemain muda yang minim pengalaman. Padahal Piala AFF tahun ini tuh banyak negara yang nurunin senior. Bukan nggak boleh ngasih jam terbang buat pemain muda, tapi ya maksud gua jangan kebanyakan gitu, di mix lah. Kan ada pemain senior yang bener-bener di tim senior yang jarang dapet menit bermain, kan bisa mereka itu dipanggil buat memperkuat tim nasional Indonesia di Piala AFF tahun ini. Padahal kan dikasih kebebasan ya mau manggil pemain siapa aja, tinggal klubnya ngasih enggak. Itu opini gua ya. Balik lagi, gua sebetulnya sangat percaya banget sama PSSI sekarang. Sama pelatih Sintayong juga gua support banget, apalagi di kualifikasi Piala Dunia. Emang tim nasional Indonesia ini lagi bagus-bagusnya. Tapi khusus di Piala AFF tahun ini, menurut gua ya memang harus dievaluasi sih. Sayang banget kan, kita juga turun nih peringkatnya, cuman gara-gara Piala AFF. Susah-susah nge-push rank di kualifikasi Piala Dunia. Di Piala AFF marah kita kayak gini penampilannya. Itu kan sayang, maksud gua gitu. Ya udah, gimana deh tanggapan kalian tentang hasil ini? Bolehlah tulis di kolom komentar.